Korea Selatan sedang mengalami krisis populasi yang lumayan serius. Akibat situasi ini, negeri ginseng dirumorkan bakal menjadi negara pertama yang akan lenyap dari muka bumi ini. Bahkan, pemerintah sudah menutup 49 sekolah akibat fluktuasi karena krisis penduduk. Hal ini dikabarkan bisa teratasi dengan masuknya banyak imigran termasuk dari Indonesia. Penasaran kisahnya seperti apa? Dengerin ceritaku sampai selesai. Masalah populasi Korea Selatan. Korea Selatan tengah dilanda masalah serius akibat penurunan populasi. Krisis ini bermula dari upaya pemerintah mengendalikan angka kelahiran di masa lalu yang terus memburuk sampai sekarang. Pada tahun 2023 saja, angka kelahiran negeri ginseng terjun bebas ke angka 0,7 anak per wanita. Jumlah tersebut dikabarkan sebagai salah satu yang terendah di dunia. Hal ini kian diperparah dengan lebih dari 50% wanita Korea Selatan yang menolak punya anak. Alasannya karena mengurus buah hati dipandang bakal menghambat karir mereka. Alhasil, negeri ginseng diprediksi bakal jadi negara pertama yang lenyap dari muka bumi. Sebab populasi negara yang beribu kota di Seoul ini akan menyusut menjadi sepertiga jika krisis terus berlanjut. Menurut Kementerian Dalam Negeri Korsel, jumlah lansia di atas 65 tahun mencapai 10,24 juta jiwa. Artinya sekitar 20% dari total populasi 51,22 juta jiwa merupakan kalangan yang sudah nggak produktif. Jumlah tersebut 2 kali lipat lebih banyak ketimbang 2 dekade silam. Pasalnya persentase lansia mereka masih berkisar 10% atau 4,9 juta jiwa pada tahun 2008. Pada akhirnya, krisis populasi ini bikin pemerintah Korsel panik bukan main. Bagaimana tidak, 49 sekolah dikabarkan sampai harus tutup di tahun 2025 ini. Hal ini dikarenakan sejumlah institusi pendidikan gak mendapat peserta didik yang cukup. Bahkan volume tersebut terus mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Jika ditotal, setidaknya sudah 186 sekolah yang gulung tikar sejak 2020 kemarin. Demi mengatasi masalah tersebut, otoritas Korsel sampai menata ulang organisasinya. Pasalnya, negara dengan mata uang won ini baru saja membentuk Kementerian Perencanaan Kependudukan badan baru ini, turut mengorbankan 2 kementerian, kesejahteraan dan keuangan. Ditambah nasib negara yang semakin kacau. Korea Selatan juga diguncang dengan internal pemerintahannya yang tak stabil. Negeri ginseng diketahui kerap mengalami pergantian tampuk pemerintahan karena berbagai alasan. Salah satunya adalah Presiden Yoon Suk-yeol, dimakzulkan oleh Parlemen Korea. Baru-baru ini Yoon didakwa melakukan pemberontakan oleh Mahkamah Konstitusi Korea. Pasalnya, politisi 64 tahun ini menggunakan darurat militer untuk memberontak terhadap parlemen. Belum lagi, Yoon juga diduga melakukan penyalahgunaan kekuasaan presiden. Gak heran warga negeri ginseng muak dengan ketidakstabilan tersebut. Bagaimana tidak, mereka ingin negara yang terjamin kepemimpinannya. Terbukti mereka menginginkan presiden yang bisa menyatukan rakyatnya. Sebab suara rakyat negeri ginseng terbelah setelah Yoon Suk-yeol diadili oleh pemerintah. Ancaman yang dihadapi Korea Selatan semakin menjadi-jadi dengan sikap ganas Korea Utara. Saudara serumpun dikabarkan sudah tak berminat lagi untuk melanjutkan fase reunifikasi. Buktinya, Kim Jong-un meledakkan monumen perdamaian antara kedua Korea. Dirinya bahkan mengganti lirik lagu kebangsaan Korut karena sudah tak mau mewujudkan impian Korea bersatu. Sikap anti persatuan Kim ini juga terlihat dengan meledakkan jalan yang menghubungkan kedua Korea. Politisi 41 tahun ini bahkan memilih mendekatkan dirinya kepada Rusia dan Cina. Gak heran perubahan sikap ini membuat hubungan antar Korea meretak. Bagaimana tidak, renggangnya kedekatan kedua negara ini bisa berakibat fatal bagi kawasan Asia Timur. Pasalnya mereka khawatir Perang Korea II bakal terjadi dalam waktu dekat. Bisa teratasi dengan tenaga kerja Indonesia. Krisis populasi di Korea Selatan membuka kesempatan bagi tenaga kerja asing. Buktinya pekerja migran Indonesia perlahan-lahan mulai melirik negeri ginseng sebagai tujuan mencari nafkah.
Pemerintah Korea Selatan bahkan mulai mengajak tenaga kerja Indonesia yang terampil. Buktinya BP2MI menyebut ada 62.000 pekerja Indonesia yang dikirimkan untuk negeri ginseng. Alasannya karena pekerja migran Indonesia benar-benar dihargai di negeri ginseng. Rakyat Korsel menyukai etos kerja PMI yang dikenal telaten dan ulet saat bekerja. Bahkan warga Korea Selatan juga berterima kasih dengan keberadaan pekerja migran dari Indonesia. Mereka mengaku kagum dengan tingginya empati dan kepedulian warga tanah air. Buktinya, Sugianto mendapat pujian tinggi dari media Jonggang Daily karena menjadi penyelamat warga lansia. Warga desa Gyeongsang Utara memuji nelayan Indonesia yang menyelamatkan lansia dari kebakaran hutan. Tulis kanal berita Korea Selatan tersebut. Selain itu, warga Indonesia juga diuntungkan jika bekerja di negeri ginseng. Bagaimana tidak, sejumlah fasilitas menggiurkan sudah menunggu para pencari upah dari tanah air. Pasalnya gaji PMI di Korea Selatan bisa mencapai puluhan juta rupiah. Diketahui pekerja dari tanah air bakal diberi upah hingga 30 juta rupiah jika bekerja di negeri ginseng. Untuk pekerja ke Korea Selatan, ini gajinya 23 juta sampai 30 juta rupiah. Ungkap Benny Ramdhani selaku mantan kepala BP2MI. Belum lagi pekerja Indonesia bisa mendapat pensiunan sebesar ratusan juta rupiah. Gak heran banyak tenaga kerja yang mulai berbondong-bondong datang ke Korea Selatan. Dapatkan kaos katun premium antibakteri yang lagi diskon 31%. Cek link di bawah ini. Indonesia memanfaatkan situasi. Krisis yang melanda Korea Selatan seakan jadi berkah tersendiri untuk Indonesia. Pasalnya, Bumi Pertiwi bisa memanfaatkan situasi ini untuk meningkatkan kerjasama di bidang ekonomi. Terlebih lagi, kedua negara punya sejarah panjang dalam menjalin kemitraan. Indonesia dan negeri ginseng sudah menjalin hubungan diplomatik selama hampir 52 tahun lamanya. Menariknya, tanah air selalu diuntungkan dari kerjasama tersebut. Salah satunya lewat perjanjian IKCEPA yang sudah berlangsung sejak 2012 silam. Pada tahun 2021 saja nilai perdagangan kedua negara mencapai 20,6 miliar dolar atau 329 triliun rupiah. Jumlah tersebut dikabarkan naik 40% dari periode sebelumnya. Dari perdagangan itu, Indonesia meraih surplus sebesar 712 juta dolar atau setara 11,4 triliun rupiah. Berkat keuntungan berdagang, Korea Selatan sampai memberi penghargaan besar. Pasalnya negeri ginseng menghapus tarif untuk 92% produk dalam negeri. Gak tanggung-tanggung, kebijakan ini disebut bakal berlangsung selama 15 tahun ke depan. Raksasa Asia Timur ini juga membantu pembangunan IKN dengan kucuran dana lebih dari 6 miliar dolar. Selain itu, beberapa korporasi besar juga sudah menanam modal di tanah air. Dirasa belum cukup, mereka dikabarkan bakal menambah investasi. Kali ini, Federasi Perusahaan Korsel atau FKI turut menggandeng 19 perusahaan besar. Di antaranya termasuk Lotte Corporation, KB Financial Group, hingga Hyundai Motor. Kabarnya, mahar yang bakal dikeluarkan mencapai 28,7 triliun rupiah. Mereka bahkan sudah melobi Menko Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto. Nantinya seluruh perusahaan tersebut bakal mengembangkan bisnis, termasuk ekspansi ke daerah Batang. Dapatkan sneakers kece dari Speed yang bisa kamu dapetin mulai dari 79 ribuan aja. Cek link di bawah ini. Jadi begitulah rencana heroik Indonesia menyelamatkan krisis Korea Selatan. Gimana menurut kalian? Ada komentar tentang cerita tadi?